Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Saragi, NIM channel 20027. Saya prodi D3 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang penyusunan anggaran piutang. Pengertian anggaran piutang. Yang pertama, anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan, mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Yang kedua, sedangkan piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi adanya piutang itu ada karena yang pertama, terdapat dua pihak, yaitu debitor dan kreditur. Yang kedua, ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Yang ketiga, ada jarak waktu yang mulai timbul antara jarak waktu sampai pelunasannya. Yang keempat, ada hak menagih yang dimiliki kredit. Selanjutnya, jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang, piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua, piutang wesel, yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam wesel. Yang ketiga, piutang surat berharga. Contoh biliet, giro belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Yang keempat, beban dibayar di muka. Contoh sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Yang kelima, setoran jaminan. Contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Dan yang terakhir, piutang pajak. Contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Selanjutnya, pengelolaan piutang. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua, pengendalian piutang. Dan yang ketiga, penggunaan rasio. Manfaat anggaran piutang. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Dan yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, keadaan persaingan di pasar. Yang kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang ketiga, syarat pembayaran atau term of payment. Yang keempat, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Dan yang kelima, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Selanjutnya, penyusunan anggaran piutang. Langkah-langkah menyusun anggaran piutang. Yang pertama, menemukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Yang ketiga, menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan
pengalaman periode sebelumnya. Dan yang keempat, menentukan term of credit, yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.